Hello Sobat Muda, welcome back with me again di The Leadership Podcast. Nama saya Michael Diendra Wicaksana dan sahabat saya Rozi Gita Satria. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Cak? Kita hari ini mau bincang-bincang soal bela negara, Jik, dan bagaimana keterkaitannya dengan kepemimpinan, Jik. Wah, menarik sekali nih. Nah, ngomong-ngomong bela negara nih, Jik. Kalau menurut kamu nih, bela negara itu bela negara itu apa sih? Kalau menurut aku, bela negara itu perilaku warga negara yang dilandasi kecintaannya terhadap negara, Cak. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Nah, kalau menurut aku ya, Jik, bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Wih, lengkap sekali. Keren. Aku nggak nyontek lo tadi, Jik. Iya, saya percaya kok. Saya percaya kok. Nggak nyontek kok. Iya. Oh ya. Jadi gini, Jik. Iya. Hari ini Gimana kita tuh? juga kedatangan tamu bintang tamu yang spesial nih, Jik. Wow. Siapa tuh? Mereka ini adalah 3 wanita muda yang sangat menginspirasi. Keren kan? Yuk kita sambut aja ya, Jik, ya bintang tamu kita. Ada Yasmin, ada Clarissa, dan ada Shiva. Tepuk tangan buat bintang tamu kita, Jik. Face. Halo. 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 Nah, mumpung sudah hadir di sini ya, Jik, boleh kali ya kita kenalan ya. Tak kenal Yeah. tak sayang. Boleh nih, Kak Yasmin Anjani, perkenalan dulu dong, gimana nih? Oke, kayak yang tadi udah disebutin Andra, nama aku Yasmin Anjani dan saat ini aku lagi menjabat sebagai CEO dari suatu perusahaan produk lokal, namanya itu Berkain. Keren banget, Jik. Keren. Keren banget nih. Kalau Kak Clarissa nih, boleh dong Kak kenalan sama kita. Halo, aku Clarissa Puput. Aku lagi ngelaksanain jadi relawan untuk Satgas COVID-19 di saat ini. Widih. Ini banyak nih pasti nih pengalamannya, Jik. Oh Yakin iya, aku, Jik. sibuk pasti Si nih. anaknya sibuk banget pasti nih. Terima kasih ya sudah hadir ya Kak Clarissa ya. Nah, yang terakhir last but not least Kak Shiva, gimana nih? Kenalan dong. Halo Mas Wicak, Mas Rozik, apa kabar? Baik. Baik. Halo Baik. semuanya juga, aku Syifa Laila Syabina. Mungkin kalian tahu aku sebagai Cipa. Aku sekarang aktif di Instagram dan TikTok untuk konten-konten edukatif juga sih. Wih. Kita kedatangan selebgram, Jik. Iya, gue pernah. Podcast kita only on the leadership podcast, kita kedatangan selebgram, Jik. Keren Wow. banget ya. Oh ya nih, Keren masih dalam nuansa bela negara nih. Kalau menurut kalian nih, wanita-wanita cantik yang ada di hadapan saya, apa sih bela negara nih? Boleh nih Kak Yasmin dulu nih. Apa sih bela negara menurut Kak Yasmin? Oke, bela negara sendiri menurut aku itu sebuah upaya dalam menjaga dan melindungi negara kita yang didasari oleh cinta tanah air. Gitu, Michael. Keren. Kalau dari Kak Clarissa boleh, gimana nih Kak Clarissa nih? Kalau menurut aku, bela negara itu sikap warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Indonesia. Ya, kemudian dari selebgram kita nih, menurut Kak Syifa Laila ini bela negara itu apa sih? Oke, kalau menurut aku tuh bela negara itu tindakan seorang warga negara yang mencerminkan kecintaannya kepada tanah airnya sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Keren. Nah, menurut kalian bertiga nih, masih dalam nuansa bela negara, apa saja contoh dari program bela negara yang kalian lakukan? Mulai dari Kak Yasmin coba. Oke, program bela negara ya. Mungkin yang udah aku lakukan, bahkan kalian semua yang ada di sini juga udah pernah ngelakuin dari kecil kali ya. Kan kayak ikut upacara bendera, belajar, terus apalagi kalau kita punya prestasi-prestasi tertentu, itu menurut aku sih udah menjadi program bela negara. Saya lahir aja udah bela negara, Kak. Wow. Waduh, Soalnya saya lahir sebagai warga negara Indonesia, Kak. Jadi Wih. lahir langsung Iya. gitu di warga negara. Wah, gila, aku keren Indonesia. banget. Bela negara. Keren Lanjut, banget, Kak, Andra. gimana, Kak? lanjut Kak, sorry Kak, motong Kak, gimana? Nggak apa-apa. Oke. Jadi
Ya, Jadi dilanjut bela saja. negara, program bela negara yang aku lakuin sekarang ini kayak tadi yang udah aku sebutin di awal, karena aku udah menjadi CEO dari Berkain, yaitu aku ngebangun usaha produk lokalnya nih, berbasis clothing line atau pakaian. Jadi tapi pakaiannya tuh nggak biasa, yaitu kita mengusung tema kain batik. Boleh kali ya sekalian promo, boleh nggak nih? Boleh banget. Boleh banget, nggak apa-apa. Siapa tahu kan kalian ada yang mau nih Oh pakai iya, batik nanti- ya kan. Oh Kita- iya, nanti Tawar-tawar lah abis ini aja ya, kita ya. bisa lah nanti. Berhubungan Oke, dengan ini oke. nih, apa produk lokal tuh Jik. Menurut aku kalau kita memakai, mempromosikan dan membeli produk lokal tuh udah menjadi bentuk bela negara nggak sih Jik? Menurut kamu gimana? Setuju banget, Cak. Oh iya, dan memakai produk lokal itu tanpa kita sadari itu adalah bentuk kepemimpinan loh Jik. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena kita bangga memakai produk lokal, kita bangga atas identitas kita sendiri. Sebagai misalnya produk lokal Indonesia, kita bangga jadi orang Indonesia, kita pakai produknya. Itu seorang kepemimpinan tuh mengenal identitasnya dan bangga atas identitasnya gitu Jik. Menurut aku sih gitu Jik. Wih, setuju banget nih Mas Wisdak nih. Moving on, kita langsung mendengarkan dari Kak Clarissa. Gimana nih Kak Clarissa? Apa nih program bela negara yang Kak Clarissa lakukan nih? Banyak cara sih yang dapat dilakukan untuk melaksanakan program bela negara di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan gencar menegaskan dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang merupakan bentuk nyata dalam upaya bela negara yang dapat dilakukan saat ini sih. Bener banget tuh, kita nggak boleh nyebarin virus lagi ya. Jangan, ya udah gitu aja, jangan bersebar-sebaran gitu. Keren. Kalau vaksin gimana Kak? Apakah itu bentuk bela negara Kak? Iya sih, vaksin termasuk dalam bentuk bela negara karena dengan vaksin ya imun tubuh kita tuh jadi bagus, jadi baik, jadi kita nggak menularkan virus ke orang lain lagi nih. Bener. Jadi kita meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Bener banget. Kamu udah vaksin belum Jik? Waduh, belum Bang. Aduh. Jik, jangan malu-maluin aku kayak gitu Jik. Aduh. Yaudah, Ini kan besok sih. aja. Besok Kak ajak Clarissa aku ya, Cak ya. Oh iya, nanti besok kita ke UPN ya, karena UPN juga buka vaksin ya. Oh iya, Nah, iya. buat kalian-kalian yang belum vaksin, boy vaksin. Bela negara vaksin. Sip. Sip, Oke. sip, sip. Keren. Maaf ya Kak Clarissa ya. Tuh, minta maaf bener. Kamu udah Maaf, macam-macam ya. lagi dia Jik. Dia capek-capek. Iya nih Rozi, kamu harus vaksin nih. Dia udah capek-capek jadi satgas, kamu nggak vaksin. Iya Kak, maaf Kak. Besok saya vaksin deh di UPN. Kalau Kak Clarissa, siapa namanya? Kak Siva. Nah, Gimana nih selebgram Tuh nih? Mas Andra, kok lupa sih namanya Mas? Maaf kan baru pertama kali ketemu Kak. Mohon maaf. Gak apa-apa. Kak. Gak apa-apa kan kita baru-baru kenal nih. Baru Siapa kenal. tahu kan nama kata sayang kan. nah. Ya udahlah. Oke, kalau Iya. Ya silakan Kak Siva Laila. program bela negara yang aku lakuin sekarang ini sih, kalau sebagai influencer ya, sebagai orang yang aktif di sosial media tuh, aku 3 bulan yang lalu aku bikin campaign tentang hoax. Jadi gimana caranya kita sebagai generasi muda tuh harus bisa terhindar dari hoax-hoax yang ada di sosial media. Dan belum lama ini, kayak sekitar 2 minggu yang lalu tuh aku bikin campaign tentang hate comment. Nah, kalian semua tahu kan hate comment itu perilaku yang sebenarnya negatif, itu sebenarnya negatif, tapi kenapa sekarang di sosial media tuh itu menjadi hal yang lumrah. Kan itu nggak boleh ya teman-teman hate comment ke orang-orang kayak asal komen pernah aja tuh, gitu, Kak, nggak pernah boleh. di Jadi komen, aku Kak. sedang Gimana tuh? Mas? Aku tuh posting ini Kak, posting foto di Instagram Kak. Terus ada apa? Komen bawahnya, badan doang Hercules, nyalinya kecil. Waduh. Aduh maaf Kak. Bawahnya lagi, mukanya kayak soang. Wah, Itu kepikiran kan ya Mas ya? iya Kak, sakit hati loh aku Kak. Iya, waktu itu coba deh. Itu waktu itu postingannya hari apa tuh kira-kira? Itu hari, aku nggak ingat tapi kayaknya hari Kamis deh Kak itu Kak. Itu udah lama ya Mas ya? Udah lama. Tapi Tuh kan itu
hal yang udah lama aja kita masih bisa ingat sampai sekarang loh kata-kata orang. Ya, Jadi kita kayak harus sampai berhati-hati. tanya mama saya, "Ma, aku boleh operasi plastik?" Kata orang. Jangan dong, jangan operasi. Sampai segitunya Kak, aku sedihnya Kak. Iya, makanya kita harus berhati-hati teman-teman dalam meninggalkan komen ya. Itu sih kalau aku sekarang lagi fokus untuk campaign-campaign kita nih. Keren banget ya Kak Siva ya. Keren banget nggak sih Jik? Keren banget. Berarti Kak Siva nih memanfaatkan popularitasnya untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang ya Kak ya. Bener banget Jik. Popularitas. Aku terharu Jik. Karena Terharu sekali. aku nggak populer jadi nggak tahu rasanya gimana. Itu gimana tuh Mas Wicak rasanya nggak populer tapi kena head comment tuh aduh. Iya itu sakit banget Rojik. Tapi ya sudah, kita harus move on ya. Kita Iya. move on nih. Kalau menurut kalian, apa fungsi dan bentuk bela negara yang kalian lakukan? Dari yang kalian lakukan nih, fungsinya apa nih? Tujuannya mungkin kayak gimana? Mungkin Kak Yasmin boleh deh, Kak Yasmin dulu deh. Oke. Bahas bela negara sendiri itu kan emang udah jadi kewajiban kita ya sebagai warga negara. Jadi fungsinya mungkin kurang lebih sama dengan tujuan aku ngebangun usaha berkain ini, yaitu untuk melestarikan budaya kita, yaitu batik. Jadi di berkain ini aku emang sengaja membuat target pasar itu anak muda. Kenapa sih anak muda? Karena anak muda itu cepet banget menyebarluaskan suatu tren, terutama di medsos ya kan, kayak contohnya bintang tamu kita nih Kak Siva ya kan. Jadi salah satu bintang tamu podcast kita nih hari ini Kak Siva itu kan seorang selebgram ya, pasti banyak banget dong followersnya. Misalkan kayak contohnya aku kasih kain nih buat Kak Siva, terus Kak Siva pakai dan share itu ke medsos. Mungkin kan followersnya Kak Siva tuh akan jadi terdorong gitu kayak, ternyata kain batik keren juga ya gitu. Keren. Ya kan, nah jadi menurut aku kayak gitu. Dan aku sih berharap dengan semakin meluasnya kegemaran orang-orang terhadap produk lokal, misi dari fungsi bela negara yang sedang aku jalanin ini bisa tercapai. Gitu deh. Keren. Tapi ini aku doang apa aku mencium bau-bau mengendorse Kak Siva nih habis Boleh dong Kak Siva. Iya, ada benarnya juga ya. Boleh, kita Benar. diskusi Iya, aja kan nanti. bincang-bincang aja habis ini. Aduh, keren banget. Kalau Kak Clarissa gimana nih? Fungsi Keren nih, Kak Clarissa dari nih. apa bela negara yang Kak Clarissa lakukan? Program bela negara yang lagi aku lakuin ya kan menjaga protokol kesehatan ya. Dengan menjaga protokol kesehatan itu, kalian berarti menjaga kesehatan diri sendiri dong. Otomatis juga menjaga kesehatan masyarakat. Menjaga kesehatan selain itu ya menjaga kenyamanan masyarakat juga karena terhindar dari penyakit kan. Kebaikan bersama ya, Cik ya. Iya, saya setuju sekali. Dan pakai masker tuh bikin ganteng loh, Cik. Loh? Pasti. Aku kayak pakai masker tuh PD-nya malah tambah gitu kayak keren banget pakai masker. Jadi ada Bener untungnya juga. Ada untungnya juga. Bisa menutupi kekurangan itu ya. Iya, menutupi wajah soang tadi tuh. Iya, kita langsung saja lanjut ke Mbak Siva Laila. Ini apa fungsi dari bentuk bela negara yang Mbak Siva lakukan nih? Ya, kalau dibilang kan aku lebih ke campaign ya tentang hoax atau yang baru dilakuin sekarang tentang hate comment itu fungsinya banyak sih. Kalau mau disebutin mungkin salah satunya tuh dengan adanya campaign ini aku lebih mengajak generasi-generasi muda atau masyarakat Indonesia ini jadi lebih berpikir untuk meninggalkan komentar gitu. Jadi sebisa mungkin kita berpikir sih ini komentar yang kita tinggalkan itu bagus nggak ya? Ada efek negatifnya nggak ya? Kalaupun emang kita kritik kan kritik punya bahasanya juga ya harus kayak gimana. Jadi aku lebih mengajak dan itu tuh untuk bela negara kayak, aduh, ini negara kita bisa jadi negara yang paling nyaman nih tentang media sosial. Kalau kayak gitu sih menurut aku. Juga ya Kak ya. Iya bener banget. Keren. Terima kasih jawabannya wanita-wanita cantik. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalau untuk tantangan nih, apa sih tantangan dalam bela negara yang khususnya program bela negara yang kakak-kakak ini lagi lakuin nih?
Gimana nih? Nah. Ya dari tadi kan Kak Yasmin duluan nih, kita coba Kak Siva duluan nih sekarang nih. Gimana Kak Siva nih? Ya tantangannya sih banyak ya, karena kan ini aku campaign itu untuk menggerakkan hati seseorang gitu. Mau gimana pun aku nyontohinnya, mau gimana pun aku menggerakkannya, kalau nggak ada motivasi dalam diri manusianya sendiri, dalam diri anak mudanya ini sendiri nih, ya susah juga kita menghindari hate comment dan hoax ini. Jadi kalau aku sih lebih ke individunya masing-masing sih, itu susah banget kalau misalkan emang nggak ada motivasinya. Kalau aku sih kayak gitu. Iya, setuju. Setuju, aku juga setuju. Kemudian nih, kalau Kak Clarissa gimana nih, tantangan dalam bela negaranya itu apa? Tantangan bela negara yang aku lalui sih ya, berdasarkan yang aku lakuin. Banyak orang yang belum memiliki kesadaran nih tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan ini loh. Oh iya, Untuk setuju. meminimalisir penyebaran COVID-19. Iya. Aku jadi terinspirasi nih, Rozik. Aku jadi Apa tuh? pakai masker sih. Kenapa kok pakai masker nih, Cak? Enggak, kayak biar sekalian gitu promosi ya kan. Kita mempromosikan protokol kesehatan ya Rozik ya. Bener loh Kak Wicak, makin ganteng loh. Ganteng kan? Iya. Kelihatan soangnya. Oke. Oke, kita lanjut ke Kak Yasmin nih. Tantangan dalam bela negaranya apa sih? Oke, tantangannya menurut aku kita semua tahu lah ya, karena globalisasi ini, karena dampak globalisasi ini ya, banyak banget produk dan budaya dari luar yang mulai masuk ke Indonesia, dan sayangnya itu masih banyak anak muda sekarang tuh lebih menyukai budaya luar daripada budaya negaranya sendiri. Meskipun emang sebenarnya nggak 100% sih mereka mengadop budaya dari luar, tapi ini cukup mempengaruhi lingkungan kita ya. Padahal produk lokal sekarang itu nggak kalah hebat loh sama produk luar, dan bisa dibilang produk lokal sekarang itu udah memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional. Jadi aku berharap banget anak-anak muda sekarang itu cintai dan gunakan produk lokal ya, apalagi produk berkain. Tetap promo. Keren ya Kak ya. Kalau kata apa tuh bapak-bapak yang di TV tuh, cintailah produk Indonesia. Keren Itu bisa mirip banget nih Mas Wicak nih. Mas Wicak, aku kaget loh, kok mirip banget Aku sih. suka latihan itu di rumah tuh, di depan kaca gitu. Aku ngomong itu depan diri aku, cintailah produk Indonesia gitu. Makanya menghayati banget gitu. Nih kalau untuk kakak-kakak nih, kenapa bela negara yang kakak-kakak, program bela negara yang kakak-kakak lakukan ini, kenapa itu menjadi sebuah bentuk kepemimpinan kira-kira? Tadi kan udah Kak Yasmin dulu, Kak Siva dulu, Kak Clarissa dulu nih sekarang. Gimana nih Kak Clarissa nih? Kalau menurut aku ya, ini hubungan kepemimpinan sama bela negara ya. Iya. Kepemimpinan tuh jadi salah satu penentu terciptanya sebuah kekuatan dalam membangun sikap kewaspadaan nih, serta nasionalisme masyarakat. Kalau menurut aku gitu aja sih. Emang Wih. cocok banget ya, apa jadi satgas, Keren pesannya banget. sampai banget ya, Dik ya. Kalau aku nggak tahu sih Cak nyampe apa enggak nih. Menurut aku sampai sih, karena kan Oh iya. sebagai sebuah, pertama tadi sebagai meningkatkan kewaspadaan, awareness gitu. Jadi saling menjaga tuh, saling menjaga orang tuh berarti kan kita mempunyai jiwa kepemimpinan yang keluarga kita jangan sampai kena sakit nih, teman kita jangan sampai, itu kan kepedulian. Nah, kepemimpinan, seorang pemimpin yang baik kan harus peduli tuh sama sekitar. Oh iya. Kalau Berarti emang iya. kalau Kak Yasmin gimana? Kalau aku, mungkin karena aku di posisi CEO juga ya, jadi aku pasti punya jiwa kepemimpinan. Terus kalau dari bela negara sendiri, bela negara ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Wah, Kan kita harus, bener ya banget. kan? Kita tuh harus membela negara kita meskipun dari hal-hal kecil aja. Jadi intinya bela negara ini memberikan cita
sikap tanggung jawab yang bisa aku implementasikan ke kepemimpinan. Wih, keren. Ya, selanjutnya dari Kak Siva nih, kenapa bela negara termasuk dalam bentuk kepemimpinan? Iya, kalau menurut aku sih aspek-aspek yang terdapat dalam nilai bela negara tuh sebenarnya aspek-aspek yang terdapat dalam kepemimpinan. Tadi aku udah bilang ya, aku kan campaign untuk berusaha memberantas hoax dan hate comment gitu. Nah itu sebagai seorang pemimpin kan nggak mungkin dong kita bisa termakan nih berita hoax. Masa pemimpin termakan berita hoax gitu kan? Nggak mungkin juga pemimpin asal-asalan dalam memberikan komentar, kan nggak juga nih. Bener banget. Saling Apalagi yang filter hoax hubungan. bener banget. Iya, bener banget kan. Pribadian Kalau aku sih pemimpin gitu ya, pribadian pemimpin untuk bisa memfilter informasi yang ia dapat. Keren banget ya Kak Siva ya. Jadi Keren. terima kasih ya untuk The Leadership Podcast Angels yang sudah hadir di podcast ini. Kita berterima kasih banget ya Rozik ya. Iya, bener. Untuk konklusi ya, Jik. Jadi konklusinya gimana? Bela negara nih apa sih Jik menurut kamu? Setelah dari pemaparan tadi, terus kan kita dapat nih pesan-pesan gimana Ya. bela negara. Ya, bela negara tuh ya merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban warga negaranya terhadap negaranya itu. Ya. Dan kenapa kita harus bela negara adalah karena memang benar kata Rozik, itu adalah tugas kita sebagai warga negara. Nah, apa hubungannya dengan kepemimpinan? Tadi macam-macam. Ada itu karena itu identitas, kita bangga tentang identitas kita, identitas seorang pemimpin. Ada tadi melatih kita untuk mempunyai kapabilitas menyaring informasi. Ada bentuk kepedulian satu sama lain. Ada yang melatih bertanggung jawab, macam-macam. Jadi bela negara ini, konklusinya bela negara ini bentuk kepemimpinan guys, Rozik. Setuju banget. Setuju banget ya. Kakak-kakak setuju ya? Setuju dong. Setuju banget. Terima kasih ya sudah datang dan sudah buat yang menonton, terima kasih sudah menonton dan stay tune terus for another episode of The Leadership Podcast bersama saya Michael Dian Wicaksana dan partner saya Rozi Gita Satria. dan kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.